Mending Xiaomi 11T atau iPhone XR ya? Nah, menarik nih pembahasannya. Banyak yang komentar di channel gua buat ngebandingin antara Xiaomi 11T dengan iPhone XR. Secara untuk harganya nggak beda jauh, ya kan? Dilihat dari tanggal perilisannya baru beda cukup jauh. Tapi si iPhone XR ini masih terbukti sangat banyak diburu atau dicari. Apalagi barunya juga masih ada dijual dan mungkin stoknya akan semakin menipis ya. Nah, buat kalian yang bingung, mending HP baru rilis dengan performa yang mantep atau HP keluaran lama tapi brand berkelas. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu di pembahasan video gue kali ini murni pendapat pribadi gue ya. Tapi kalau kalian ada perbedaan pendapat tinggal didiskusikan aja di kolom komentar ya. Tapi yang sehat ya. Oke lanjut. Di sini ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Kedua performa dan yang ketiga adalah jangka waktu pemakaian. Langsung aja jadi untuk desain dan user interface pemakaian sehari-hari sebenarnya sih kedua HP ini udah nyaman. Pertama dari Xiaomi 11T dulu nih. Desainnya udah kekinian, looknya dilihat itu keren dan menurut gua ada sisi sangarnya dan juga ada sisi elegannya. Peletakan kamera di bagian belakangnya yang udah mengikuti desain tahun-tahun ini ditambah layar depannya yang udah berpanel AMOLED. Bikin kita ngelihat layar HP ini tuh berasa nyaman dan betah dipakai untuk nonton lama. Sama halnya dengan desain iPhone XR yang memang untuk tampilannya terlihat agak jadul. Tapi percaya deh, kalau kalian udah pegang langsung itu kata-kata jadul atau yang udah lama itu seakan luntur. Karena grip kenyamanan megang iPhone XR itu berasa kokoh, mantep lah gitu. Gak tau kenapa kalau gue udah pegang handphone iPhone itu berasa beda aja gitu. Mau iPhone seri baru atau iPhone seri yang lama sekalipun, ya iPhone XR ini tetap aja nama merek Apple atau iPhone itu merek yang udah bisa dikatakan berkelas. Walau layar di iPhone XR ini masih HD ya atau HD IPS, tapi berkat panel layar liquid retina display-nya itu nggak akan berasa deh kalau ini layarnya masih IPS HD. Karena sekali lagi kualitas layar di HP iPhone itu udah beda banget. Tapi beda ceritanya ya kalau kalian beli iPhone itu yang X Inter atau yang refurbished atau yang sejenisnya lah. Yang biasa layarnya itu udah pasti disulap. Jadi mungkin untuk tampilannya layarnya agak sedikit berkurang. Beda sama iPhone yang kalian beli langsung dari garansi resmi Indonesia. Nah untuk user interface pemakaian sehari-hari menurut gua iPhone XR sih yang paling nyaman dan gampang digunakan. Simple, nggak neko-neko dengan banyak custom ROM sana sini tuh dan minim bug juga. Pokoknya kalau user interface di iPhone XR itu ya kalian beli dan tinggal pakai aja dan terus nikmatin aja Apple gitu. Kedua dari segi performanya. Performa di sini gue bukan bahas tentang adu speed ya, tapi lebih ke pemakaian sehari-hari. Tapi biar gak bingung di awal, ini gue tunjukin spesifikasi dari kedua HP ini. Bisa dibilang iPhone walaupun udah kurang lebih 3 tahun rilis, tapi performanya masih bisa diandelin di tahun 2021 ini. Dengan chipset A12 Bionic dari Apple itu performanya yang juara. PUBG Mobile bisa mentok di settingan di grafik Ultra HD frame rate Ultra. Yang dimana soal setting grafik mentok main PUBG Mobile itu sama kayak settingan grafik mentok yang dimiliki Xiaomi 11T, yaitu sama-sama bisa di setting Ultra HD frame rate Ultra. Udah mentok ya. Main Mobile Legends juga bisa di setting mentok Ultra. Untuk Call of Duty Mobile juga bisa mentok rata kanan. Tapi kalau untuk soal kenyamanan gue lebih pilih Xiaomi 11T. Itu karena layarnya udah mendukung 120Hz, yang dimana scroll aplikasi atau buka tutup aplikasi juga lebih nyaman ketimbang iPhone XR yang layarnya masih 60Hz. Belum lagi layarnya udah AMOLED dan bentang layarnya juga udah lebih besar. Jadi di sini kalau segi performanya ya gue udah pasti pilih si Xiaomi 11T. Terus performa kameranya gimana?
Ya dimana untuk iPhone XR hanya memiliki satu buah kamera belakang dan satu buah kamera depan, udah itu aja. Sedangkan untuk Xiaomi 11T itu memiliki 4 kamera belakang dan satu buah kamera depan. Untuk kualitasnya udah bisa ketebak, dari segala fitur yang dimiliki dari Xiaomi 11T itu udah lengkap. Dari mulai kamera utama, wide, makro, ya lengkap lah pokoknya kayak handphone zaman sekarang. Ya udah bisa kalian lihat sendiri aja nih hasil kualitas dari foto kedua HP ini di kamera utamanya. Tapi terlihat untuk iPhone XR itu kelihatan lebih unggul sih, berkat warnanya yang natural. Sedangkan Xiaomi 11T lebih bisa mengandalkan 4 buah fitur lensa kameranya yang dimiliki. Jadi kalau untuk hasil foto ya iPhone XR sih, tapi kalau untuk fitur ya jelas Xiaomi 11T. Tapi untuk perekaman videonya di sini gue lebih pilih si iPhone. Karena di iPhone XR ini udah bisa merekam resolusi sampai 4K 60 fps. Plus di kameranya juga udah ada OIS atau Optical Image Stabilization yang bikin hasil dari video di iPhone XR itu berasa stabil, nggak geter-geter. Sebenarnya untuk Xiaomi 11T itu juga udah cukup baik. Dia bisa rekam video sampai 4K juga, tapi hanya bisa mentok di 60 fps. Dan fitur stabilisasinya juga ada, tapi bentuknya software ya, yang biasa kita kenal dengan EIS atau Electric Image Stabilization. Tapi untuk kualitas gambar yang didapat masih jauh lebih baik si iPhone XR. Yang dimana kalau videografer yang lebih mengutamakan kualitas dari video tersebut, jelas iPhone XR pilihannya. Jadi kalau performa di kameranya gue pilih iPhone XR karena hasil fotonya lebih natural dan hasil videonya juga untuk konten kreator kayak gue gini lebih dapat di iPhone XR. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, kira-kira lebih worth it yang mana nih antara Xiaomi 11T atau iPhone XR? Ya kalau gue suruh harus pilih sih ya langsung aja gue pilih ya udah jelas Xiaomi 11T. Jadi kita lihat aja dari perspektif hardware dan dukungan operating sistemnya buat kedepannya ya. Sebenarnya kita tahu iPhone itu nggak pelit yang namanya update software. Kayak yang sekarang ini update software iOS 15 yang dipakai sama iPhone XR gue ini. Dan untuk iOS 15 itu masih juga mendukung untuk device iPhone untuk yang udah lama-lama ya, kayak seperti iPhone 6s itu juga masih dapat. Tapi bedanya ya udah pasti setiap HP diupdate semakin lama itu pasti ada yang namanya penurunan performa. Karena kita tahu Apple A12 Bionic itu bukan prosesor yang baru juga. Nah kalau Xiaomi 11T sebenarnya gue nggak ada masalah sama UI-nya. Ya UI-nya MIUI gitu, MIUI. Cuma untuk prosesor yang digunakan itu kan seri terbaru, rilis di tahun 2021. Dan udah bisa mendukung jaringan 5G, yang dimana untuk kedepannya jaringan 5G itu udah bisa sangat berguna banget di dunia teknologi ini. Jadi di sini untuk soal jangka waktu pemakaian lama ya gue pilih Xiaomi 11T karena ya itu tadi prosesornya yang baru dan udah bisa mendukung jaringan 5G. Jadi ya main aman aja. Nah jadi kesimpulannya menurut gue kalau kalian lebih mengutamakan dari sisi konten kreator atau pembuat video atau dukungan multimedia, gue rasa sih iPhone XR itu ya udah yang paling tepat. Dan juga gengsi bisa meningkat loh kalau kita bisa punya HP merek Apple. Bener gak? Tapi kalau kalian lebih mengedepankan performa dan jangka waktu panjang untuk dipakai handphonenya, mungkin Xiaomi 11T cocok buat kalian. Tapi kalau gue disuruh pilih mending Xiaomi 11T atau iPhone XR, gue ya jelas lebih pilih iPhone XR. Karena satu hal yang gak bisa gue tinggalin dari HP merek Apple itu, yaitu kenyamanan. Oke, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.